Yeah, Pak. Yeah. I want to ask one thing about the internal audit. Okay, Pak. Okay. What's your opinion based on the paper, the importance of internal audit? Based on the paper, the importance of internal audit, there is two sides. One is the supply side perspective, and one is the demand side perspective from the customer. So, in the supply side perspective, uh, we can we know the importance of the role and the effectiveness of internal audit from some factor. Like the first factor is the high importance of audit committee and the board member, and the second factor is support from the senior management is Jiwa anu critical. The third factor jujur is mungkin ada mas. serving. Yeah, I think there are various perspective on internal audit, right? Yeah, Pak. Okay. And then what do you think the major perspective for doing the job of internal audit? Uh, the main perspective is like in my opinion, the main perspective is we should know about the crucial role of the crucial role and the scale of the of and the competence of the internal auditor. So what is the role of internal audit? The role of internal audit is that include like uh, high qualified um, high qualified uh, say, chief executive chief executive auditor, and then defining the internal audit department mission, developing the audit charter, staffing the department. I think there are qualifications, right, of Yes, internal. yes. Yeah, Pak. So, but I think maybe you can define about the difference between the internal audit as assurer or as a consultant. So, because in this paper we are going to uh, understand the role of internal audit. Yeah, Pak. So, what's your opinion about the role of internal audit as a assurer or consultant? Is that are they the same thing? Um, I'm sorry, Pak. I did not get your question. Like, I mean, you know the role of internal audit as yes, assurer. Yeah, give an assurance of business process. yeah, Pak. Okay, as assurer, and then as a consultant, they give like opinion to improve the business process. So they are two different role of internal audit. So do you think what is supposed to be internal audit as assurance to give the opinion of business process or to give the consultations thing for improving the business? Uh, in my opinion, like giving uh, consulting for the business improvement, something like that. That is the role of internal audit.
and giving something like internal audit. They should know the key performance criteria of the present strategic and audit focus and something like that, in my opinion. Oke, next Bayu Prabowo. Kalau bicara improving the business ya, itu kita lihat dari slide ini, bisa kamu jelaskan nggak improving the business itu maksudnya gimana? Ini slide-nya kelihatan ya? Ya. Ya. Dari improving the business kan menurut saya sih Pak, dari bagaimana perusahaan berusaha untuk membangun misi dan visi dari berdasarkan core value-nya. Ini role auditor lah. Oh, internal audit Pak. Iya. Oh. Kalau menurut saya untuk secara improving the business, maksudnya peran dari internal audit itu kan sebenarnya untuk berusaha memberikan assurance dan fungsi konsultasi Pak, independen. Nah, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi dari organisasi tersebut. Kan tadi saya ke siapa? Ke Arsalan itu adalah mana menurut dia mana yang lebih penting peran daripada internal auditor, apakah sebagai assurer atau yang memberikan assurance gitu ya, atau sebagai yang meningkatkan bisnis proses. Kalau dia, kan pertanyaan saya berikutnya, kalau peningkatan bisnis proses kelihatannya ada di mana nih di enterprise risk management? Dari mungkin dari segi performance identity, tapi ada yang bisa bantu? Pak, mungkin di bagian implementation dan performance, Pak. Di situ kan ada review and revision. Ada review risk and performance. Nah, di sini audit internal berfungsi di bagian itu, Pak. Untuk memastikan bahwa proses bisnis itu telah berjalan. Nah, di situ kan dilakukan review terhadap risiko yang dipilih oleh manajemen. Nah, dari situ mungkin audit internal akan mengawal bagaimana manajemen maintenance itu. Itu Pak. Oke, kalau kita bicara dia sebagai konsultan, maka dia akan bicara dari titik mission, vision, and core value sampai bagaimana meningkatkan value tersebut. Di dalam vision and core value itu internal audit itu sudah terlibat dalam melakukan review terhadap corporate governance-nya. Jadi artinya kalau kita bicara improvement the business process itu dia akan mencoba untuk mengalign-kan, ya kan. Pertama dia mempelajari, align, terus perform, ya berikutnya dia melakukan review untuk seluruh bisnis ini gitu ya. Sedangkan kalau dia sebagai assurance, dia memberikan pendapat ya mengenai dia memberikan pendapat mengenai internal control dari perusahaan, dia bisa hanya pada satu titik saja gitu ya. Artinya satu titik memberikan penilaian tanpa memberikan perhatian khusus bagaimana mengimprove dari bisnis proses tersebut. Jadi memang dalam paper ini itu ada perspektif yang dipengaruhi apakah dia fungsinya sebagai
assurance, ya artinya cuma menekankan pada mitigasi risiko, ya kan, atau dia meningkatkan bisnis proses dari perusahaan tersebut, gitu ya. Itu adalah sebetulnya suatu prinsip dasar ya dari yang harus diperhatikan dalam paper ini, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat ke tadi udah ganti ya, udah nggak ada ya. Sekarang udah kelihatan papernya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Nah, di dalam kita bicara internal audit effectiveness. Nah, pertanyaan saya tadi adalah sebetulnya mana yang menurut kalian, perspektif kalian adalah peran dari internal audit tersebut, ya kan? Apakah tadi memberikan assurance ya terhadap suatu bisnis proses ya terhadap suatu internal control, ya assurance dia akan memberikan semacam catatan, ya kan, atau pendapat tentang kelayakan suatu bisnis proses atau kelayakan suatu aset, ya, atau sebagai satu pihak yang memang independen membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Gitu ya. Kenapa ini menjadi isu ya? Apakah dia sebaiknya sebagai suatu, ya kalau dulu istilahnya memberikan asuransi itu kalau dia dalam penelitian-penelitian dahulu, sedangkan dia kalau mencoba improve bisnis, maka kita sebut juga sebagai konsultan. Gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa ada ekspektasi yang berbeda terhadap peran dari internal audit. Ya, bisa berdasarkan paper ini. Dimas Luhung. Iya, Pak. Ya, kenapa bisa ada suatu perspektif yang berbeda ya, atau berbagai macam perspektif? Kalau kita lihat terms-nya, ya temanya dari paper ini dari stream 1 dan stream 2 itu ada supply side perspektif, ya ada pandangan-pandangan mengenai hubungan internal audit, ya yang penting kan sumber daya dari internal audit yang penting, ya, bagaimana organisasinya juga ya penting juga, gitu ya. Kenapa bisa timbul seperti itu? Sebetulnya ini audit penting nggak buat perusahaan menurut Dimas berdasarkan paper ini? Iya, mungkin kalau berdasarkan paper itu kan dia merangkum Pak penelitian dari setelah Bailey kalau nggak salah 2003 sampai sekarang, terus menemukan bahwa ternyata ada dua perspektif internal di internal auditor sendiri dan perspektif dari eksternal, yaitu customer-nya. Nah, mungkin dari customer-nya sendiri melihat bahwa auditor itu harus berperan atau mendukung proses jalannya bisnis. Nah, jika perannya hanya sebagai pengawas, itu mungkin kurang maksimal dianggap dari segi eksekutif. Nah, maka mulai bergeser sekarang menjadi peran sebagai bisnis partner, di mana selain memberikan informasi di mana saja kelemahan kontrol, juga memberikan masukan bagaimana kontrol itu bisa ditingkatkan sehingga nilai bisnisnya bisa menjadi lebih baik. Oke, kalau dia mencoba meningkatkan nilai bisnisnya menjadi lebih baik, apakah
internal auditor itu merupakan revenue center atau generate revenue? Bukan, lebih ke supporting sih Pak, hanya mendukung, jadi lebih ke cost center sebenarnya. Ya, jadi internal audit itu bukan bagian dari yang menghasilkan profit. Sehingga ekspektasi dari berbagai pihak itu akan berbeda-beda. Itu yang harus jadi catatannya. Kalau dia bagian marketing, udah jelas bahwa dia harus memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Kalau dia merupakan sales, dia berarti tugasnya adalah menjual, ya, barang-barang tersebut. Yang pertama memasarkan, yang kedua adalah menjual. Nah, kalau kita lihat juga sekarang fungsi pemasaran itu dalam pandemik ya COVID-19 ini, fungsinya banyak yang dipotong pemasaran itu. Orang yang penting sekarang menjual, bukan memasarkan. Sehingga kita lihat contohnya di mana tidak banyak iklan-iklan lagi di billboard di jalan-jalan yang memasarkan produk itu yang menjadi teaser. Karena memang itu adalah kita bisa lihat pemasaran itu menjadi kurang dominan pada pandemi COVID-19 ini. Tapi yang penting jual. Jadi banyakkan jual melalui platform, jual MLM, dan jual melalui yang lain-lain. Nah, pertanyaannya kalau kayak pandemi COVID-19 ini marketing bisa dipotong atau di-cut gitu ya. Nah, apakah internal audit itu sebaiknya di-cut juga, atau kalau tidak, kira-kira dari supply side perspektif itu apa yang bisa menjadi dasar internal audit itu tidak perlu dipotong? Iya, Angelica. Kalau misalnya menurut saya ya Pak, kalau dari sisi pandemi ini untuk internal audit dari supply side perspektif ini. Nah, pertama jawab dulu apakah perlu di divisi ini ditiadakan seperti kebanyakan sekarang marketing itu ditiadakan atau tidak? Itu dulu pertama, Ria. Kayaknya kalau misalnya untuk ditiadakan kayaknya enggak ya Pak, cuman mungkin karena mungkin perusahaan kan juga lagi struggle juga ya Pak buat kalau dia ditiadakan harus ada apa yang mendasari dari supply side perspektif ini ya? Apa yang menyatakan bahwa ini harusnya dipertahankan gitu. Paham nggak pertanyaan saya? Iya Pak, paham. Tapi kalau misalnya di supply side perspektif ini kan internal itu kan dikatakan efektif ketika dapat memenuhi ekspektasi dari manajemen board, external auditor maupun auditi gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan teori sih, ketika internal auditnya tidak efektif sih mungkin bisa ditiadakan Pak, gitu Pak. Tapi kalau menurut enggak, oke. Kan kamu udah setuju tadi bahwa itu tetap harus ada. Pertanyaan saya berdasarkan paper ini, jurnal mana yang mendukung bahwa itu harus ada? Kalau berdasarkan paper ini, jurnal yang mendukung itu yang itu Pak, yang pertama kayaknya Pak, yang yang pertama itu tentang apa ya? Committee and the board. Ya, pertama tentang apa ya? Tentang itu Pak, yang high important of the audit committee. Tapi apa isi dari paper itu? Ringkasannya apa kira-kira? Ringkasannya Pak. Sebentar Pak. Enggak, menurut kamu aja jangan dibaca lagi. Iya, jadi dari adanya audit komite sama board itu kayak mendukung si perusahaan itu untuk kalau misalnya internal audit sendiri Pak, ya tadi dia bisa untuk
menjamin, memberikan assurance itu kalau misalnya perusahaan itu tetap baik gitu, Pak? Ya, tapi kan kamu pilih yang pertama, high importance of audit committee and the board. Jadi kira-kira apa sih di dalam paper ini, di supply side perspective itu? Sebentar, Pak. Kalau misalnya di dalam paper ini berarti kan Kamu baca nggak papernya? Baca, Pak, tapi nggak gitu detail kalau yang teori itu, Pak. Ya paling nggak intinya aja deh, bisa dari lihat ini kan kelihatan nih. Ya, jadi kalau misalnya dari yang tema itu sih, Pak, jadi si audit committee sama board ini dibutuhkan oleh si perusahaan ini supaya bisa menjamin si perusahaan itu udah benar-benar beroperasi dengan baik gitu, Pak. Kalau misalnya dihubungkan sama Jadi COVID dia ini, memberikan jaminan dong ya, memberikan assurance perannya. Iya, tapi di sini kan yang tadi dibilang dari assurance itu kan bisa meningkatkan bisnis gitu, Pak. Maksudnya bisa memberikan apa namanya? Ada yang bisa bantu? Pak, saya mau saya Manuel. Manuel. Kalau menurut pendapat saya, isi dari paper yang bertema high importance of the committee audit dan board itu menandakan, karena dilihat dari kategorinya itu menandakan internal audit relationship. Nah, berarti itu menandakan hubungan antara internal audit dengan committee audit dan juga menandakan hubungan antara internal audit dengan board. Nah, kalau dari paper ini juga berhubungan juga dengan perspektif sisi penawaran tadi, karena di dalam perspektif sisi penawaran itu banyak peneliti yang membahas tentang hubungan antara internal audit dengan komite audit, di mana dengan semakin seringnya komite audit itu ada di dalam perusahaan dan membantu internal audit untuk melakukan audit dalam kinerja perusahaan, maka efektivitas internal audit tersebut akan bertambah. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, artinya di dalam suatu perusahaan peran daripada internal audit itu memang diperlukan dalam corporate governance. Ya. Corporate governance ini diwakili oleh komite audit gitu ya. Nah, bedanya komite audit di Indonesia sama komite audit di tempat di penelitian ini, bedanya adalah dia pakai one tier system. Kita two-tier board governance system, ya. Nah, ketika kita bicara audit committee dalam paper ini, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya audit committee ini adalah part daripada board kalau di one-tier system. Beda kalau di two-tier system, audit committee itu adalah merupakan semacam anggota dari Dewan Komisaris yang sebagai oversight. Dia nggak punya hak suara. Ya. Sedangkan dalam paper ini, audit committee-nya ini adalah kita bicara audit committee yang punya hak suara dan mampu untuk melakukan oversight terhadap manajemen. Ya. Sehingga memang di sini di sini adalah internal audit itu penting bagi audit committee untuk apa? Untuk memastikan ya kan apakah perusahaan telah melaksanakan eksekusinya ya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah disepakati. Itu adalah kita ya tadi yang seperti yang disampaikan oleh manual tersebut gitu ya. Jadi paper ini memastikan pembahasan internal audit itu penting. Ya, karena kalau enggak, karena dia bukan bagian dari perusahaan yang mengenerate revenue, ya menciptakan profit. Tadi kita ada bahas gitu ya. Tapi dia bagian supporting yang penting. Ya, bahkan dia juga penting ketika pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, kemarin saya ketemu dengan klien, ya saya menekankan bahwa
dia dengan unit-unitnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini penting untuk melakukan internal audit kepada unit-unitnya tersebut, ya, kepada pada unit yang membeli lisensinya dia, ya. Buat dia sendiri, dia sudah hampir tidak melakukan promosi yang berkaitan dengan produk atau jasanya dia lagi, gitu ya. Tapi internal audit itu penting, ya, untuk memastikan bahwa jangan sampai alignment antara visi misi kebijakan dan performance-nya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau ingat-ingat kata alignment itu ingat-ingat apa tuh? Ada yang ingat nggak? Alignment. RC, Pak. Iya, OCEK ya. Kita itu kita lihat di situ ada di OCEK gitu ya. Oke, jadi di dalam OCEK itu kan learn, ya kan, alignment, perform. Ya, learn itu adalah menekankan pada visi misi dan kebijakan itu apakah sudah available atau tidak gitu ya. Dari situ dipastikan bahwa fungsi dari internal audit itu ada di semua proses semua dimension yang terdapat dalam OCEK tersebut. Ya. Oke. Ada soal sepatu tuh. Kalau saya nggak keluar. Oke. Yang berikutnya Yusriati Afifah. Kenapa penting support dari senior management? Yusriati Afifah ada nggak? Menurut saya penting support dari senior manajemen karena agar si junior sama yang menengah ini, bagian manajemennya ini tidak merasa tertekan tugas, jadi tetap dirangkul oleh senior manajemen terkait dengan terkait dengan ininya Pak, kritisi atau masukan-masukan lainnya terkait dengan proses bisnis perusahaan. Maksudnya apa dikritisi itu? Misal Pak, jika dalam proses bisnis perusahaan, misalnya Pak, dalam proses bisnis perusahaan ada miss, ada yang harus ada miss terkait dengan gimana? Mungkin ada yang bisa bantu? Pak, ya ini ya. Pak. Ya, sebelum Manuel ada satu lagi tuh. Siapa? Saya, Pak. Iya, Tabah. Ya, gimana Tabah? Kalau menurut saya sih Pak, dengan adanya manajer senior ini, sebenarnya dia ini memberikan lebih banyak masukan kepada perusahaan dan kebijaksanaannya terkait dengan. Apa yang kasih masukan siapa? Senior manager atau internal auditor? Manajer senior Pak. Kenapa dia banyak? Kan ini yang ditanya kan internal auditornya. Tapi dia si manajer senior ini kan bertugas untuk Pak, memberikan masukan kepada tingkat menengahnya dan juniornya. Tapi yang pekerjaannya tersebut itu kan dilakukan oleh internal auditor Pak. Ya. Artinya apa? Kenapa dia penting itu, kritikal? Ya Pak. Kalau kritikal itu kan dapat memberikan rekomendasi Pak, apa saja yang dapat diterapkan untuk melakukan praktek yang baik di dalam perusahaan. Oke. Mungkin mau ditambahin Manuel
Iya, saya mau hanya menambah sedikit aja, Pak. Dari yang disampaikan oleh Mbak Yusriati tadi ya, itu maksudnya yang bahwasannya yang dikritisi oleh manajemen senior itu adalah kemungkinan hasil temuan-temuan yang ada di dalam laporan auditnya auditor internal mungkin ada yang salah, ataupun ada yang masih kurang tepat, ataupun masih ada salah saji material yang harusnya yang ada di dalam laporan keuangan yang harusnya dicatat di dalam laporan audit, tapi malah tidak ada salah saja material yang dicatat oleh auditor di dalam laporannya gitu. Nah, sehingga hal itu harus dikritisi lagi oleh manajemen senior kepada internal auditor untuk dilakukannya perbaikan oleh internal auditor atas laporan auditnya. Sekarang kalau internal auditor membuat laporan audit gitu ya, manajemen yang menerima laporan audit tersebut gitu kan, apakah manajemen yang harus melakukan actions perbaikan atau internal audit yang harus memperbaiki laporannya? Kalau menurut saya internal audit yang harus memperbaiki laporan karena yang membuat laporan adalah internal audit, Pak. Kalau yang dilaporkan itu sesuatu hal yang benar bagaimana? Ya berarti kalau menurut saya itu artinya laporan audit itu sudah tepat sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan lagi, tidak rekomendasi lagi. Gitu. Jadi maksudnya support itu apa dong di sini? Support itu adalah hanya dukungan dari pihak-pihak lain seperti manajemen senior ataupun pihak dewan dan pihak komite audit juga yang akan membantu internal audit untuk melakukan kinerjanya. Ya, intinya adalah intinya sih sebetulnya bukan internal audit harus memperbaiki laporannya ya, kecuali internal audit tidak profesional. Karena kan syaratnya internal audit harus profesional, ya kan, independen, ya, apa gitu, profesional, independen, terus apa lagi? Dalam profesional itu ada apa? Efisien juga. Enggak dong. Internal enggak ya. Dalam profesional itu harus ada fungsi apa? Kompetensi kan? Iya. Betul nggak? Karena ada fungsi kompetensi. Ya selama dia menjalankan fungsi itu secara profesional, ya kan, dengan kompetensi yang ada, dengan dengan independensi, maka ya seharusnya bukan itu intinya sih, bahwa kalau ada bahwa ada pendapat manajemen terus internal audit harus merubah laporan keuangannya terlalu jauh gitu ya. Oh ya. Merubah laporan. Ya. Ini intinya kan support dari senior manajemen. Jadi intinya bukan senior manajemen yang memberikan pendapat mengenai efektivitas dari internal audit. Gitu. Iya. Berbalik itu ini ya. Siapa yang bisa kasih pendapat? Maybe saya Pak, boleh Pak? Boleh. Siapa boleh? Mas Hendra deh duluan, Mas Hendra. Oh iya. Ya, Hendra duluan kayaknya. Ya silakan Hendra. Ya Pak, menambahkan sedikit Pak. Kenapa dukungan manajemen senior itu penting Pak bagi efektivitas internal audit. Jadi mungkin dilihat dari keputusan-keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh manajemen senior itu Pak. Misalnya bagaimana dia mempekerjakan staf-staf di internal audit yang seharusnya dia memiliki kompetensi yang mahir gitu Pak di internal audit itu. Kemudian bagaimana divisi internal audit itu seperti apa? Apakah dia nantinya independen atau dia melayani istilahnya 2 master gitu Pak kalau di paper ini gitu Pak. Mungkin kita belum masuk ke yang 2 master loh. Kita baru sampai sebatas senior management support from senior management critical. Baik, berarti ini Pak, bagaimana si manajemen senior itu membentuk divisi audit ini, apakah independen atau tidak gitu Pak, seperti itu sih. Ya artinya di sini kan senior management menciptakan internal environment. Kalau di KOSO IRM 2004 ya kan, menciptakan internal environment yang baik kepada siapa? Internal auditor untuk menjalankan fungsinya.
ya secara independen dan menjalankan tugasnya secara profesional dengan menggunakan kompetensi yang ada, ya kan? Jadi emang perlu. Nah, di sini dibuktikan dalam paper-paper di Gramling, Mihret dan Ismau, Christopher, Alima, Cohen, dan saya Jace itu menunjukkan adanya hasil dari survei, ya kan, hasil dari riset yang menyatakan bahwa memang banyak yang menyatakan bahwa adanya dukungan dari senior management. Dalam hal ini senior management siapa sih? CEO, Pak. CEO. CEO ya. Ya, jadi ada dukungan. CEO umum. From senior management is critical. Kenapa itu critical? Pertama adalah pembentukan daripada internal audit itu tentu saja atas persetujuan dari senior management. Ya. Sehingga memang ada penelitian yang menggunakan efektivitas dari internal audit adalah apa? Apa aja cara untuk mengukur efektivitas internal audit dari hubungannya dengan senior management? Selain dari paper ini. Mungkin Anissa Fitriani. Iya Pak, maaf tadi pertanyaannya apa hubungan internal audit dengan senior management? Seperti itu Pak? Ya, kalau ke dalam banyak dalam penelitian kira-kira faktor apa yang kita bisa ukur ya kan untuk melihat hubungan antara internal audit dengan senior management. Mungkin ini Pak, menurut saya dari fungsi dari internal audit sendiri itu kan dia melakukan pengawasan atau memberikan konsultasi mengenai proses bisnis, di mana proses bisnis itu berada di bawah CEO sendiri. Terus gimana kalau kita, artinya kamu kamu ide kamu nih gini, kalau untuk mengukur support dari senior management, operasionalisasi variabelnya apa? Itu intinya. Kegunaan apakah laporan IA itu digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki proses bisnisnya, Pak? Oke, jadi ada namanya ada apa tuh? Input dari laporan yang dihasilkan oleh IA, apakah dijadikan masukan dalam misalnya dijadikan masukan terus? Apakah itu masukannya itu digunakan untuk melakukan perbaikan yang ada di perusahaan atau enggak? Ya, jadi apakah ada tindak lanjut dari manajemen, ya kan? Ya, jadi itu banyak penelitian-penelitian di pemerintahan daerah, teman-teman kita melakukan penelitian mengenai efektivitas dari misalnya Itjennya dia, Inspektorat Jenderal, kalau dulu Bawasda, ya kan? Dari mana cara mengukur efektivitasnya mereka? Adalah apakah mereka membuat laporan tindak lanjut dari temuannya BPK. Karena BPK itu kan melaporkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal ini kementerian-kementerian, ya kan. Terus apakah ditindaklanjuti tidak pada tahun berikutnya. Jadi ada peneliti yang meneliti apakah yang jadi masukan oleh BPK itu ditindaklanjuti nggak oleh pemerintah daerah tersebut atau tidak. Jadi kita bisa melihat efektivitas dari internal audit adalah dengan melihat tindak lanjutnya yang dilakukan oleh manajemen. Jadi bukan internal audit yang melakukan ini ya, tapi internal audit itu melaporkan apakah manajemen dari pemerintahan daerah tersebut sudah menindaklanjuti temuan dari BPK. Oke, itu satu faktor. Ada faktor yang lain nggak yang bisa jadi masukan? Albert? Iya, Pak. Albert? Iya, hadir Pak, hadir. Mana Albert? Mengukur efektivitas internal audit ya Pak ya? Bukan mengukur
support dari senior management ini dalam penelitian. Ini nih dalam paper ini, misalnya kalian mau meneliti yang kira-kira temanya seperti inilah. Kira-kira apalah yang kamu mau ukur? India kan apakah fungsi dari internal audit itu memang mensupporting CEO dalam memilih selera risiko perusahaan, Pak? Itu bukannya divisi manajemen risiko yang melakukan itu ya? Iya kan? Iya, benar Pak. Iya, jadi dari risk identification ya kan sampai risk strategis ya atau pemilihan untuk mitigasi risiko itu dilakukan oleh divisi manajemen risiko atau yang mempunyai fungsi manajemen risiko gitu. Sederhana aja, kira-kira apa? Apa bisa Ya, Elsa? Dari meeting yang mereka lakukan bisa nggak, Pak? Ya, bisa, betul Elsa. Jadi dari meetingnya yang dilakukan, ya kan, berapa kali melakukan meeting itu, sehingga kita bisa lihat bahwa itu kalau bos mau meeting sama sama anak buahnya, diminta meeting anak buahnya rutin tiap bulan, artinya bos itu support atau enggak? Support Pak, dan menganggap krusial posisinya. Ya, support dan menganggap penting, ya kan, dari senior management ini, gitu ya. Oke, lagi Pak, yang mau kasih pendapat? Pak, kalau misalkan temanya itu kalau seperti misalkan mendapatkan informasi. Siapa yang mau ngomong? Siapa dulu ini? Saya Bayu, Pak. Oh ya, Bayu dulu. Oke, Bayu, silakan. Maaf, Manuel. Kalau untuk memastikan internal auditor untuk dapat mendapatkan informasi yang mereka perlukan, itu bisa masuk nggak, Pak? Gimana? Memastikan internal auditor mendapatkan akses informasi yang mereka perlukan. Oke. Itu kamu bisa lihatnya dari mana? Meeting kan mungkin ada dalam annual report itu ada ya. Kalau mendapat akses kamu bisa dapat dari mana? Kalau tadi contoh yang pertama tindak lanjut yang saya kasih contoh itu juga itu adalah bisa dilakukan dengan apakah di dalam laporan BPK itu manajemen sudah melakukan tindak lanjut tidak, ya kan, berdasarkan mungkin juga di situ ada laporan terkait dengan keterlibatan internal audit ya. Sekarang kalau dapat akses kamu dapat datanya dari mana? Iya, sulit juga sih Pak untuk memastikan harus ada wawancara atau interview mungkin. Iya. Jadi memang kadang-kadang ide kita bagus gitu ya. Dan itu bagus gitu ya kan, yang dapat akses berarti kan ada dapat komitmen. Tapi ketika mau melakukan penelitian, mentoknya adalah operasionalisasi variabelnya. Ya, itu kurangnya. Bedanya kita di kelas di PIA dengan di Maksi, mungkin jawaban kamu tadi boleh di Maksi gitu ya. Karena bicara manajemennya, tapi di sini kita bicara sebagai periset. Ya, nggak, itu benar nggak salah. Saya sih setuju aja gitu ya. Cuma pertanyaan saya yang berikutnya, bagaimana operasionalisasinya? Siapa tadi? Siapa? Heru? Bayu. Bayu. Nah, gimana operasionalisasinya? Kira-kira ya dulu. Iya, saya sih masih belum mendapatkan kecuali dengan melalui interview, Pak. Melalui interview.
Oke. Ya agak susah ya di dalam laporan annual report nggak ada laporan yang mengenai sedetail itu ya. Oke. Iya, Pak. Apalagi yang mau bicara? Oh iya, Pak, kalau menurut saya mungkin temanya itu bisa seperti gini ya, Pak. Pengaruh dari fungsi audit internal terhadap tata kelola perusahaan gitu. Di mana fungsi audit internal ini kalau menurut saya diukur dengan frekuensi kehadiran dari audit internal di dalam melakukan kinerja dalam perusahaan. Oke, tapi nggak menjawab internal audit relationships kan? Tadi cuman bicara bagaimana internal audit menjalankan ya. Ini kayak tadi saya tanyakan bagaimana kita bisa mengukur hubungan antara internal audit dengan senior manajemen. Ya. Pak, mungkin yang seperti adalah apakah tadi senior manajemen menindaklanjuti misalnya temuan daripada internal audit ya, atau dari BPKP, bukan BPK kalau dari pemerintahan ya, dari BPKP, dari Itjen gitu ya. Apakah mereka menindaklanjuti atau tidak gitu ya. Kalau dia menindaklanjuti kita bisa bilang bahwa dia mensupport gitu ya. Tapi kalau punya akses juga benar, cuman problemnya adalah bagaimana operasionalisasinya. Ya. Oke, ada tambahan lagi? Nah, mungkin yang berikutnya adalah mungkin Manuel, saya tanya ya Manuel ya. Manuel? Ya. Mengenai ini paper yang satu lagi, papernya audit di Singapura. Oh ya. Kan ya. Kan itu ada perbedaan perspektif antara senior management, middle management dan lower management gitu ya. Iya. Kenapa ada perbedaan antara senior sama middle? Iya, di sini kalau saya baca dari paper yang kedua ini mengenai internal audit di Singapura ini itu memang ada perbedaan dari 4 tingkat manajer di sini ya. Kalau mengenai yaitu perbedaannya itu ada mengenai kesimpulan dan opini atau pendapat dari laporan auditnya auditor internal, di mana kalau di dalam pendapat dari keempat kelompok manajer ini itu mayoritas dari kelompok manajer yang merupakan direktur dan financial controller itu memang setuju bahwa setuju tentang pendapat dan kesimpulan yang harus diterapkan dalam laporan auditor internal. Tetapi ternyata untuk pihak manajemen tingkat menengah, untuk pihak manajer tingkat menengah dan untuk pihak CEO umum itu ternyata tidak setuju untuk mencantumkan adanya pendapat dan kesimpulan di dalam laporan auditor internal ini. Karena hal ini dikarenakan kedua pihak manajemen tersebut, yaitu manajer tingkat menengah dan pihak CEO, pihak eksekutif umum itu hanya menerima arahan saja dari pihak auditor internal atas hasil kinerjanya, sedangkan dia tidak memberikan komentar terhadap opini dan kesimpulan yang ada di dalam laporan auditor internal. Gitu, Pak. Oke, jadi sebetulnya laporan daripada internal audit itu menyasar kepada apa yang dilakukan middle management atau tidak tuh? Manuel Manuel belum pindah. Kalau menurut saya tidak menyasar dari apa yang harus
dikomentari oleh pihak middle management karena memang kalau di dalam laporan hasil audit itu di dalam laporan auditor internal itu memang harus terdapat opini dan kesimpulan juga yang diberikan oleh auditor internal gitu. Dan juga kan di sini meskipun pihak manajemen tingkat menengah dan pihak CEO tidak setuju akan hal ini, namun pihak manajemen lainnya seperti pihak direktur dan pihak financial controller masih setuju tentang adanya rekomendasi dan kesimpulan di dalam laporan auditor internal. Ya, tapi kenapa maksudnya kenapa middle management itu apa yang ditemukan oleh internal audit itu dia menjadi ya artinya lebih kepada tidak sama dengan pendapatnya dari senior management. Kenapa? Kalau di sini karena memang sih dari sejumlah responden 25 organisasi perusahaan yang disebarkan kuesioner oleh peneliti di sini, sebagian besar responden yang diwawancarai itu tidak dapat berkomentar tentang apakah mereka puas tentang keseluruhan tujuan, ruang lingkup, sasaran, prosedur maupun hasil dari ulasan di dalam laporan auditor internal itu. Ya, enggak, tapi tadi yang masih kepada perbedaan antara top management dengan middle management. Pak, boleh saya bantu, Pak? Ya, silakan. Kalau menurut saya berbeda itu karena perspektif dari top manajemen dan middle manajemen itu, Pak. Kalau top manajemen itu menganggap internal auditor itu sebagai partner, sedangkan middle manajemen itu menganggap internal audit itu sebagai pengawas, sehingga terjadilah perbedaan itu, Pak. Oke, jadi sebetulnya internal audit itu bisa dianggap oleh senior management itu sebagai sebagai konsultan atau partner gitu ya. Sedangkan yang middle itu menganggap itu sebagai pengawas. Itu kira-kira apa yang secara praktek gitu ya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Added value-nya mungkin, Pak. Karena menurut senior manager itu kalau audit internal Ini siapa nih, Revin ya? Siapa yang ngomong? Revin, Oke. Pak. Ya. Kalau menurut saya karena di sini ada added value yang diterima oleh si senior manajemen, Pak, ketimbang daripada middle management. Karena ada kemampuan yang setara antara senior manajemen dengan internal auditor, maka mereka ada sedikit bisa dikatakan klop. Kalau misalkan ada rekomendasi, senior manager itu paham dan itu bisa menambah added value ke perusahaan. Sementara kalau middle management, mereka itu mungkin tingkat kompetensinya masih di bawah dari internal auditor itu sendiri, maka ketika mereka diberi rekomendasi untuk mengimplementasinya, dan di sini senior manager pun seperti tidak ikut memberikan arahan untuk bagaimana mengimplementasinya, tapi justru malah membiarkan si middle management yang melakukan atau memahami rekomendasi tersebut gitu, Pak. Oke, ada pendapat yang lain? Boleh, Pak, saya. Ya, silakan Elsa. Kalau yang sepengalaman saya dan pernah lihat di kantor juga dulu, Pak. Jadi kalau yang di otak-atik itu sebenarnya kan pekerjaannya senior manajemen ya, Pak. Karena mereka senior middle management karena mereka yang banyak di level operasi, dan ketika terjadi audit internal, maka yang banyak dimintain data sama di paper juga dibilang ke mereka yang dimintain gitu, mereka yang ditanyain, minta dokumen ke mereka. Jadi merasa kayak terganggu lah pasti ya secara personal dan juga merasa diawasi gitu. Jadi memang kalau sifatnya lebih jadi memberi tekanan dan merasa diawasi gitu ya, pekerjaannya juga merasa lebih tidak
feeling safe gitu. Sementara kalau ke senior management kan sifatnya melaporkan ya Pak, dan lebih apa yang ditemukan internal audit memang jadi bahan konsultasi juga di antara kedua pihak ini, sehingga lebih sifatnya itu saling melengkapi dan saling lebih cenderung saling mendukung gitu Pak. Itu yang saya pahami Pak. Terima kasih. Ya betul. Jadi kalau internal audit itu kan dia melakukan tugas untuk melihat efektivitas, ya kan, efisiensi atau keekonomian suatu proses operasional, ya. Dan biasanya yang bertanggung jawab adalah business process owner. Siapa itu business process owner? Business process owner itu biasanya middle management. Ya kan, middle management dia bertanggung jawab terhadap proses ini, misalnya marketing, penjualan, ya kan. Terus apa yang operasional atau seringkali mereka disebut juga kepala divisi ya kalau di perusahaan, atau disebut juga manajer, atau kalau di pemerintahan apa ya disebut ya, di pemerintahan disebutnya kepala divisi ya atau kepala kabak, kepala bagian ya. Kepala bagian ada terdiri dari beberapa kepala operasi, KOPS gitu ya. Nah, mereka itu yang menjadi apa ya? Di dalam audit universe, mereka yang menjadi mitra ya, menjadi auditinya ya, menjadi pihak yang diaudit. Nah, yang diaudit itu yang akan dilaporkan kepada manajemen. Nah, top management tentu saja merasa senang ada satu pihak yang melakukan pemantauan atau oversight terhadap bisnis proses yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Gitu. Tapi yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, kenapa lower management itu berbeda dengan middle? Albert, mungkin Albert mau jelasin kali ini? Iya Pak, kemarin sempat baca juga ada teori ekspektasi teori namanya Pak. Jadi di lower management itu, sebentar Pak. Jadi kalau di lower management itu effort itu menghasilkan kinerja Pak. Kinerja itu menghasilkan outcome. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan promosi, dia akan bekerja semaksimal mungkin Pak. Makanya kalau dia dengan bekerja semaksimal mungkin, dia mungkin bisa menghalalkan berbagai cara. Nah, di situ dia berhadapan dengan internal auditor nanti Pak. Ya, artinya dia merasa itu menjadi masukan, perbaikan, dan kalau dia melakukan perbaikan itu, maka mereka mempunyai kesempatan untuk bisa ya lebih baik di perusahaan tersebut ya, gitu ya. Iya Pak. Karena memang yang penanggung jawab bisnis proses owner-nya adalah middle management. Iya. Ya. Jadi dia mau melakukan perbaikan karena buat mereka perbaikan itu penting buat menciptakan efektivitas dari unitnya. Karena ketika dia makin efektivitas ya mungkin dia akan menjadi lebih baik, gitu ya. Oke. Yang berikutnya Novita ada Novita. Enggak Novita. Hairunisa ada nggak Hairunisa? Saya Pak. Mana Hairunisa? Ada ya? Kamu belum sarapan ya? Kayaknya lemes. Habis ini kita break dulu ya. Setelah Hairunisa. Nah, apa masalahnya untuk serving to master? Apa sih maksudnya serving to master tuh, Hairunisa? Jadi serving to master itu service ke atasan gitu Pak. Jadi ya siapa tuh master itu, atasan itu siapa? Manajer Pak, yang top manajemen itu. Oke. Terus itu cuma satu. Atau manajer jadi dua. Kayak manajer, kayak CEO atau yang top manajemen Pak, service ke top manajemen itu gimana? Iya, berarti ada dua top management gitu maksudnya.
banyak sih Pak. Top management. Nah, kalau banyak 3, 4. Apa itu di dalam paper itu bilang begitu? Oke, saya pindah dulu deh ke Sandi Kuswara. Iya Pak. Gimana? Iya Pak. Menurut saya kalau serving to manajemen tadi. Nggak tahu kamu dengarnya apa tadi? Bentar Pak. To master ya. Kalau yang to master itu, jadi menurut saya itu kalau dari paper itu, jadi kalau misalkan internal audit itu harus bertanggung jawab pertama kepada pihak komisarisnya sama direkturnya Pak. Seperti itu. Ya, jadi terus apa masalahnya? Jadi kalau seperti itu kan, kalau untuk pihak si komisarisnya itu dia kan bisa kalau di sini dia ngomongnya direktur eksekutif dan non eksekutif karena wantir. Jadi kalau misalkan untuk yang eksekutifnya itu apa bedanya direktur eksekutif sama non eksekutif? Kalau misalkan yang eksekutif itu dia itu bisa untuk mengambil keputusan di dalam perusahaan Pak. Contohnya di Indonesia apa? Kalau di Indonesia itu direktur eksekutif mungkin kayak semacam CEO-nya, CFO. Non eksekutif? Kalau di Indonesia itu semacam kayak komisaris, dewan komisaris. Iya, udah Pak. Kamu udah ngomong kan, kenapa mesti diganti lahnya? Terus gimana dong? Maksudnya master itu masalahnya di mana? Jadi dia itu melayani manajemen. Nah, ntar dulu, saya udah pindah nih ke ini. Maaf. Gimana Sandi? Iya Pak, jadi kalau misalkan untuk Dewan Eksekutif itu yang untuk memberikan keputusan itu nanti internal audit itu berguna bagi dewan tersebut atau direktur eksekutif itu untuk membuat suatu peraturan Pak. Peraturan untuk bagaimana menambah nilai perusahaan itu. Kemudian kalau misalnya gitu deh. Tambah? Ya Pak. Gimana menurut Abah? Kalau menurut saya Pak, kalau serving to master, di mana si auditor internal ini membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab mereka secara efektif dan memberikan penilaian, rekomendasi, dan komentar. Kemudian si auditor internal ini akan memberikan semacam aktivitas-aktivitas yang telah diberikan sehingga bisa serving ke manajemen senior. Itu Pak. Ya, terus hasilnya gimana hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya Pak. Kalau hasil penelitian, Hairunisa deh, kembali ke Hairunisa. Gimana Hairunisa? Hasil penelitiannya gimana? Nisa? Iya Pak. Gimana hasil penelitiannya? Middle manager yang middle itu ini udah pindah loh Nisa. Ini udah serving master, kamu nggak ngikutin berarti. Ada yang bisa bantu? Iya Pak. Ya, Bayu. Kalau yang saya baca atau saya lihat sih Pak dari paper,
ini terkait dengan tingkat independensi dari internal audit itu sendiri, Pak. Jadi ketika internal audit melayani atau serve dari manajemen, ya mungkin akan lebih efektif ketika ada dua master gitu dari manajemen dan audit komite atau komisaris, atau dari level dewan komisaris yang dibawahi oleh audit komite itu, Pak, untuk meningkatkan tingkat independensinya, Pak. Kenapa kalau ada dua itu jadi lebih meningkatkan independensinya? Kalau di sini sih dikatakan maaf sebentar. Karena dari persepsi dari ada dua persepsi dari manajemen dan persepsi dari komite audit, yang dimana manajemen itu berusaha untuk cost reduction, tapi di audit komite atau komisaris itu lebih ke effectiveness. Ya, kalau gitu gimana bisa efektif dong? Kalau beda-beda kebutuhannya. Sebentar. Iya kan? Mungkin dari tingkat karena ada dua kepentingan itu, sehingga mungkin jadi lebih objektif gitu, Pak, penilaian dari internal auditornya. Oke deh. Arsalan, are you still? Yeah, Pak. Yeah. Okay. Maybe do you understand in bahasa when I ask about the Yeah, Pak, I understand. the internal auditor has two serving. Yes. Yeah, one from the oversight board and another one from executive board. Yeah, Pak. It is effective or not? And if not, why? It is effective because if such the combined view taken, so the large number of independence threat in the management relationship should be minimized. We can minimize the large number of threats if there is association between audit committee oversight and internal audit function. So it is effective because we can minimize the large number of threats. But who is going your first master? The first master is Komisaris or director? The first master is committee oversight, audit committee oversight. In this paper, in this paper, they said that there's a conflict between the expectations of CAO and the expectations of the oversight bodies, because they have a different perspective on the, as a customer, they have a different perspective on how internal audit serve their needs. Yeah, so it's like reporting to these two master, like management or audit committee, we can say, and they have conflicting with the in the preference. So and the second one is like whether or not the internal audit function. So they have conflicts. So if we can take this combined view, so we can minimize the large number of threats in the organization. Okay. So if we want to combine the their needs, how the internal auditor can do? What needs they have to prepare?
Iya Pak, mungkin yang lain bisa apa yang diperlukan untuk membuat bahwa fungsi daripada internal audit yang dia serving to master itu menjadi efektif. Nah, ini kita bisa gunakan di dalam penelitian. Pak, kalau saya boleh berpendapat, dari hasil yang eksperimen di bawah itu dari host di tahun 2010, jadi katanya untuk efektif itu si CAE atau head daripada internal auditnya itu menentukan mana yang menjadi prioritas daripada internal audit kepada staff-staffnya, apakah agendanya dari manajemen untuk cost reduction ataukah dari agenda audit komite untuk melakukan effectiveness, seperti itu Pak. Oke, tapi ininya gimana? Medianya apa? Bahwa tadi dia prioritize satu pihak dibandingkan pihak yang lain. Harus ada apa? Laporan IA-nya kan ya Pak? Laporan kan laporan apa yang dilakukan kan? Iya, laporan dari IA apakah ke audit komite atau ke CEO mungkin Pak? Iya, laporan itu basisnya apa? Temuan Pak. Temuan itu ketika dia melakukan tugas melakukan temuan itu basisnya apa? Rencana audit Pak. Rencana audit itu akan lebih baik kalau ada apa? Tidak. Dia risk assessment. Apa? Risk assessment-nya ada Risk assessment Pak. Oke, iya lakukan risk assessment. Nah, untuk tugas-tugas itu ada di dalam apa? SOP Pak. SOP namanya apa kalau untuk internal audit? Waduh, kurang tahu. Kok kurang tahu sih? Kan udah dijelasin minggu lalu. SOP untuk Dan biasa dilakukan di dalam penelitian. Audit charter Pak. Iya, audit charter, ya kan. Jadi audit charter itu bisa menjadi salah satu operasionalisasi mengenai efektivitas dari dari internal audit ya. Kalau yang sederhana cuman bilang ada atau tidak adanya audit charter. Tapi kalau yang lebih detail itu dia akan membaca audit charter yang mungkin ada summary-nya di dalam annual report. Di dalam annual report ada beberapa perusahaan atau mungkin di suatu negara wajib yang menyampaikan isi hak dan kewajiban dari internal audit. Ya. Oke, jadi di sini kan fungsinya sebagai IA relationships. Jadi internal audit relationships kita bisa lihat di dalam internal audit charter. Ya. Oke, ini kita kalau ada pertanyaan mengenai internal audit relationships silakan. Kalau enggak lanjutkan nanti kita break habis satu pertanyaan ini ya. Bisa jelaskan nggak mengenai internal audit is effective when it is risk based? Mungkin di sini Yan Jana. Ya Pak, siapa? Jadi kalau menurut kami terutama kalau IA dikatakan efektif ketika berbasis resiko audit plan-nya itu karena tadi kita kan membahas bahwa ada 2 serving master. Jadi ada 2 serving master itu sehingga cakupannya kan cukup luas untuk memuaskan kedua belah pihak, kedua masternya ini. Nah, maka untuk supaya bisa efektif itu tuh si audit internal itu
mengauditnya itu berdasarkan mana yang berpotensi risiko untuk meningkatkan CG-nya perusahaan itu, maka dikatakan IA akan efektif jika plan-nya berbasis risiko. Ya, jadi ketika melakukan perencanaan audit itu perencanaan auditnya itu berdasarkan risiko, dan risiko itu sudah dilakukan kajian lebih dahulu oleh divisi manajemen risiko. Kalau dia nggak ada divisi manajemen risiko, fungsi itu dilakukan oleh internal audit, dia lakukan kajian. Kajian itu termasuk ya sudah ditentukan sudah diidentifikasi risikonya apa, dibuat risk register ya kan, terus dibuat risk prioritization ya, prioritas risiko yang mau di manage ya kan. Dari situ ketika diprioritaskan 1-2 risiko, maka itu mungkin kalau kemungkinan itu bisa terjadi atau ada risiko yang tinggi sehingga mengganggu proses dari bisnisnya, maka bisa jadi itu merupakan bagian yang akan dilakukan audit oleh internal audit. Itu adalah kalau kita bicara dari supply side ya. Oke, kita akan masuk ke demand side, tapi kita break dulu 10 menit ya. Mungkin ada yang mau ke kamar mandi atau apa, atau belum sarapan, silakan. Cukup nggak 10 menit atau mau 15 menit? 15 menit ya, oke. 15 menit kita break. Sekarang jam 9.22, 15 menit berarti 9.37 kalau jam saya. Oke, kita break 15 menit, nanti kita lanjutkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.